Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nur Sa'adatun Najah dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 3D. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai data validation yang berupa whole number, text length, time, date, dan list. Di sini saya sudah ada tabel data peminjam perpustakaan Kota Madiun yang terdiri dari kolom nomor, nama yang sudah saya isi, kemudian pendidikan, jumlah buku yang dipinjam, jenis buku, jam pinjam, dan tanggal pinjam. Untuk kolom yang pertama yaitu pendidikan. Di sini saya akan membuat data validation berupa list. Sebelumnya saya sudah membuat daftar list untuk pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan umum. Jadi pendidikan ini nanti hanya bisa diisi dengan daftar list yang sudah saya buat ini. Caranya, blok kolom pendidikan, kemudian klik data, kemudian klik data validation, kemudian ini pilih list. Ini kita isi dengan daftar list tadi. Seperti ini, kita blok. Kemudian klik OK. Di kolom pendidikan ini terlihat ada tanda panah ke bawah. Kalau diklik, muncul tulisan seperti ini, SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan umum. Kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. SD, misalnya seperti ini ya. Kita isi seperti ini. Kemudian ada cara lain untuk mengisi data validation list. Dengan cara manual itu kita blok dulu kolomnya. Kemudian data validation ini kita hapus. Dan kita tulis secara manual. Kita bisa, misalnya kita akan menulis dengan terbalik. Jadi kita balik urutannya. Misalnya pertama umum. Kemudian mahasiswa, ada SMA, ada SMP, ada SD. Di sini perlu diperhatikan tanda yang digunakan. Ada beberapa laptop yang menggunakan titik koma, ada yang juga menggunakan koma, ada yang menggunakan titik 2, dan ada yang menggunakan titik. Jadi harus disesuaikan dengan laptop masing-masing. Kita klik OK. Kemudian kita lihat di sini, ini urutannya sudah terbalik ya dari yang tadi. Coba kita lihat atasnya. Ini SD yang di atas, kemudian yang bawahnya ini ada umum. Jadi sudah terbalik urutannya. Kita pilih aja. Ya, seperti ini untuk data validation list. Kemudian untuk jumlah buku yang dipinjam, saya sudah menentukan kalau jumlah buku yang dipinjam itu harus kurang dari sama dengan 3. Jadi tidak boleh lebih dari 3. Kemudian untuk data validation-nya, kita blok kolomnya dulu. Kemudian kita pilih data validation, kita pilih ini whole number karena berupa angka. Kemudian untuk jenis datanya kita gunakan less than or equal to karena tadi kurang dari sama dengan. Untuk maksimumnya kita buat 3. Kita klik OK. Nah, kita coba isi dengan angka 2. Bisa, angka 3 bisa, kemudian angka 1 bisa, angka 4 kita coba. Tidak bisa, karena memang tadi kita buatnya tidak boleh lebih dari 3. Kita isi 2 lagi, kemudian 1, ada 3, ada 2, kemudian kita isi 6. Nah, ini juga tidak bisa karena 6 juga lebih dari 3. Nah, seperti ini untuk data validation untuk whole number-nya. Kemudian untuk jenis bukunya saya menggunakan data validation text length. Dan saya sudah menentukan kalau jumlah huruf yang digunakan harus lebih dari sama dengan 5. Jadi tidak boleh kurang dari 5. Lalu untuk data validation-nya di sini kita blok kolomnya, kemudian pilih data validation,
Di sini kita menggunakan text length, jenis datanya kita menggunakan greater than or equal to karena tadi lebih dari sama dengan. Minimumnya kita buat 5. Klik OK. Nah, coba kita di sini kita menulis dongeng. Bisa. Kemudian kita tulis atlas. Masih bisa. Kemudian kita tulis PAI. Tidak bisa karena memang PAI hurufnya hanya 3 dan itu kurang dari sama dengan 5. Kemudian ada majalah, ada biografi, dan ada novel, ada komik, ada PKN. Nah, ini tidak bisa lagi karena PKN juga hurufnya kurang dari sama dengan 5. Terus kemudian ada karya ilmiah. Kemudian ada majalah. Di sini ada novel. Dan di sini ada kamus. Nah, seperti ini untuk data validation berupa text length. Selanjutnya untuk jam pinjam, saya akan menggunakan data validation berupa time. Dan di sini saya sudah menentukan rentang untuk jam pinjamnya, yaitu antara jam 9 pagi sampai jam 3 sore atau jam 15.00. Lalu pertama kita blok kolomnya, kemudian pilih data validation, kita pilih time karena tadi berupa jam. Untuk jenis datanya kita buat between karena memiliki rentang. Kita tulis ini 9.00, kemudian untuk waktu berakhirnya pukul 15.00. Nah, kita coba ini kita isi dengan pukul 10. Nah, bisa. Kemudian pukul 08. Tidak bisa karena pukul 8 tidak ada dalam rentang pukul 9 sampai jam 15.00. Kita isi jam 12.00. Bisa. Kemudian jam 11. Bisa. Kemudian jam 1 juga bisa. Coba kita jam 4 sore atau jam 16.00. Tidak bisa karena jam 4 sore juga lebih dari jam 3 ya. Kita buat setengah 1 masih bisa. Kemudian pukul 9 masih bisa. Buat pukul 3 sore masih bisa. Kemudian kita buat jam 45 masih bisa. Kemudian jam 14 masih bisa. Kemudian jam 1 kurang. Nah, masih bisa. Ini tadi contoh berupa data validation berupa time. Selanjutnya untuk tanggal pinjamnya saya menggunakan data validation berupa date. Dan saya sudah menentukan tanggal pinjamnya harus lebih dari tanggal 1 November 2020. Jadi di sini nanti tanggal pinjamnya hanya bisa diisi dengan tanggal yang lebih dari 1 November 2020. Pertama, kita blok kolomnya, kemudian kita pilih data validation. Ini kita klik yang date. Kemudian jenis datanya kita pilih greater than karena lebih dari. Kemudian tanggal mulainya yaitu tanggal 1 November 2020. Kita OK. Nah, kita coba isi tanggal 2 November 2020. Bisa.
kemudian tanggal 1 November 2020 tidak bisa karena harus lebih dari tanggal 1 November 2020. Kita coba lagi tanggal bisa, kemudian tanggal 25 masih bisa. Kemudian kita coba tanggal 30 Oktober 2020. Tidak bisa karena tanggal 30 kurang dari tanggal 1 November 2020. Isi tanggal 20 bisa, kemudian kita isi tanggal 30 masih bisa. Misalnya kita isi dengan tanggal 1 Desember 2020 masih bisa. Kemudian kita isi tanggal 5 bulan Desember 2020 masih bisa. Kita isi tanggal 18 November masih bisa. Dan tanggal 11 November masih bisa. Nah, ini tadi data validation berupa date. Demikian video tutorial dari saya mengenai data validation berupa list, kemudian ada whole number, ada text length, ada time, dan ada date. Kurang lebih seperti ini contohnya. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.